Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tubaidi, Prodi PBA, NIM 2209602168. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi ketujuh dari mata kuliah pengantar studi Islam yang bertemakan materi Islam sebagai sumber ajaran. Pada materi kali ini, kita meliputi 4 pembahasan, yaitu yang pertama, autentisitas ajaran Islam, karakteristik ajaran Islam, dimensi-dimensi ajaran Islam, lalu memahami ajaran Islam dalam struktur Islam, iman, dan juga ihsan. Dimulai dari pembahasan yang pertama, yaitu autentisitas ajaran Islam. Islam merupakan agama yang ajarannya bisa diterima oleh semua umat, kapanpun dan dimanapun. Nabi Muhammad SAW telah membakukan ajaran agama Islam tersebut secara sempurna sehingga akan terjamin autentisitas dan sekaligus perkembangannya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Sistem pembakuan ajaran Islam tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, membukukan secara autentik sumber dasar pokok dan prinsip ajaran Islam sebagai wahyu dari Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, memberikan penjelasan, contoh, dan teladan pelaksanaan agama Islam secara operasional dalam sosial budaya umatnya, yang dikenal dengan sebutan as-sunnah atau hadis. Lalu yang ketiga, memberikan cara atau metode untuk mengembangkan ajaran Islam secara terpadu dalam kehidupan sosial budaya umat manusia sepanjang sejarah dengan sistem ijtihad. Dengan sistem pembakuan tersebut, ajaran Islam yang terkodifikasi dalam Al-Quran tetap bersifat autentik, sempurna, dan bersifat dinamis, yakni sesuai dengan tuntutan perkembangan, zaman, dan tempat. Oleh sebab itu, Al-Quran dituntut untuk menjawab setiap persoalan yang muncul di tengah dinamika zaman. Lalu as-sunnah. As-sunnah adalah tradisi, kebiasaan, dan praktik-praktik pelaksanaan ajaran Islam yang dilaksanakan, ditetapkan, dan direncanakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penjelasan secara operasional serta contoh teladan pelaksanaan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, as-sunnah ini kemudian dibukukan dalam kitab-kitab hadis. Oleh karena itu, bersama Al-Quran, as-sunnah juga merupakan sumber autentik dari ajaran Islam. Adapun ijtihad pada dasarnya adalah penggunaan segenap daya dan kemampuan akal dan intelektual manusia untuk memahami, mengambil kebijaksanaan, serta menetapkan hukum terhadap masalah kehidupan sosial budaya umat manusia yang timbul dalam lingkungan dan tempat serta zaman tertentu. Dengan ijtihad tersebut, ajaran Islam berkembang secara terpadu dengan perkembangan budaya dan peradaban umat manusia dan menjadikannya sebagai kebudayaan dan peradaban Islam. Dapat pula dikatakan bahwa sistem ijtihad merupakan sumber dinamika dari ajaran Islam. Dengan berdasarkan ketiga sumber tersebut, yaitu Al-Quran sebagai sumber dasarnya, as-sunnah atau al-hadis sebagai sumber operasionalnya, dan al-ijtihad sebagai sumber dinamikanya, ajaran Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan sepanjang sejarahnya, sehingga mewujudkan dan membentuk suatu sistem kebudayaan dan peradaban yang lengkap dan sempurna secara dinamis, yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam naungan sistem dan lingkungan budaya, serta peradaban Islam yang demikian itulah manusia akan mendapatkan kehidupannya yang jaya, aman, dan sejahtera. Itulah kehidupan Islam yang universal dan dinamis yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu, pada pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik ajaran Islam. Apabila meneliti sumber kepustakaan Islam yang ditulis oleh para cendekiawan atau para ulama, kita mengetahui bahwa ajaran Islam memiliki karakteristik yang khas, berbeda dari ajaran agama lain-lainnya. Karakteristik ajaran Islam tersebut diungkapkan oleh Ali Anwar Yusuf, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komprehensif. Umat Islam berbeda-beda bangsa dan berlainan suku. Yang kedua, moderat. Islam memenuhi jalan tengah, jalan imbang, tidak terlalu berat ke kanan, mementingkan kejiwaan rohani, dan tidak terlalu berat ke kiri, mementingkan kebendaan jasmani. Lalu yang ketiga,
Dinamis ajaran Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ajaran Islam, terpencar dari sumber yang luas dan dalam, yaitu Islam yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum positif yang dapat dipergunakan untuk segenap masa dan tempat. Lalu yang keempat, universal. Ajaran Islam yang diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin, sesuai dengan misi yang diemban oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, elastis dan fleksibel. Ajaran Islam berisi disiplin-disiplin yang dibebankan kepada setiap individu. Disiplin tersebut wajib ditunaikan sehingga orang yang melanggarnya telah berdosa, meskipun jalurnya sudah jelas membentang. Dalam keadaan tertentu, terdapat kelonggaran, yaitu rukhsah. Kelonggaran tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat elastis, luas, dan manusiawi. Demikian pula, ada qiyas, ijtihad, istihsan, dan maslahih mursalah merupakan salah satu jalan keluar dari kesempitan. Yang keenam, tidak memberatkan. Ajaran Islam tidak pernah membebani seseorang sampai melampaui kadar kemampuannya, karena Islam mempunyai misi sebagai rahmatan bagi manusia. Yang ketujuh, graduan, yaitu berangsur-angsur. Ajaran-ajaran Islam yang diberikan kepada manusia secara psikologis sesuai dengan fitrahnya sendiri. Apabila ajaran-ajaran tersebut diturunkan sekaligus, sangat sulit bagi manusia untuk menjalankannya. Oleh karena itu, Allah menurunkan ajaran Islam secara berangsur-angsur agar manusia melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedelapan, sesuai dengan fitrah manusia. Maksudnya, Islam itu menyesuaikan dengan watak hakiki dan asli yang dimiliki oleh manusia tersebut. Dengan demikian, ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia memberikan keterangan yang pasti tentang kepercayaan asli dalam diri manusia. Lalu yang kesembilan, argumentatif filosofis. Ajaran Islam merupakan ajaran yang argumentatif, tidak cukup dalam menetapkan persoalan-persoalan dengan mengandalkan doktrin lugas dan instruksi keras. Demikian pula, tidak cukup hanya berdialog dengan hati dan perasaan, serta mengandalkannya untuk menjadi dasar pedoman. Akan tetapi, harus dapat mengikuti dan menguasai segala persoalan dengan disertai alasan yang kuat dan argumentasi yang akurat. Dilanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu dimensi-dimensi ajaran Islam. Dimensi-dimensi ajaran Islam secara garis besar terhimpun dan terklasifikasikan dalam tiga hal pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem ajaran Islam. Akidah dan syariah kita jadikan sebagai gudang akhlak yang kokoh, karena ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh pada norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Bahkan salah satu fungsi akhlak adalah menopang keimanan, maka iman seseorang akan relatif stabil jika ditopang oleh pelaksanaan akhlak yang konsisten. Dengan demikian dapat dipahami bahwa akidah tanpa syariah dan akhlak adalah omong kosong. Syariah harus berdiri di atas fondasi akidah dan keduanya harus dijalani dengan akhlak. Syariah tanpa akhlak adalah kemunafikan. Akidah tanpa akhlak adalah kesesatan. Lalu pada pembahasan yang terakhir, yaitu yang keempat, membahas memahami ajaran Islam dalam struktur Islam, iman, ihsan. Umat Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam tidak sah tanpa iman, dan iman tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya, ihsan mustahil tanpa iman, dan iman tidak mungkin tanpa Islam. Dalam telaah lebih lanjut oleh para ahli, pengelolaan antara ketiga istilah itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam iman terdapat Islam dan ihsan. Dalam Islam terdapat iman dan ihsan. Dan dalam ihsan terdapat iman dan Islam. Dari sudut pengertian ini, kita melihat iman, Islam, dan juga ihsan sebagai trilogi ajaran ilahi. Makna Islam terdapat dalam firman Allah yang ada dalam surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, Innad dina indallahil Islam.
yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Selain dapat diartikan sebagai nama sebuah agama, yaitu agama Islam, perkataan al-Islam dalam firman ini bisa diartikan secara lebih umum, yaitu menurut makna asal atau generiknya, yaitu pasrah kepada Tuhan. Semangat ajaran yang menjadikan karakteristik pokok semua agama yang benar inilah pada dasar pandangan dalam Al-Quran bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Dalam pengertian semuanya mengajarkan sikap pasrah kepada Tuhan. Lalu makna iman, arti iman yang ditulis oleh Maulana Muhammad Ali, iman artinya dalam Islam diterjemahkan sebagai percaya. Akar katanya berasal dari kata amanah yang mengandung arti percaya. Jika digunakan menurut wazan transitif, artinya menganugerahkan ketentraman atau perdamaian. Seseorang dinyatakan beriman bukan hanya percaya terhadap sesuatu, melainkan kepercayaan itu mendorongnya untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan. Oleh sebab itu, iman bukan hanya dipercayai atau diucapkan, melainkan juga untuk menyatu dalam diri seseorang yang dibuktikan dalam perbuatannya. Makna ihsan. Makna ihsan mencakup pengertian kelapangan hati, memaafkan orang yang telah berbuat jahat, menginisiasi hubungan dengan orang yang memutuskannya, dan juga memberikan sesuatu kepada orang yang enggan berbagi dengannya. Istilahnya berbuat baik. Ihsan atau perilaku yang baik sebagai wujud keimanan oleh Al-Qodiyat diartikan sebagai interaksi dengan orang lain dengan cara yang baik, gembira, semangat, persaudaraan, kasih sayang, kesantunan, menanggung risiko kerugian atas interaksi, tidak sombong, tidak mencemari kehormatan orang lain, menjauhi kebengisan, kemarahan, dan pembalasan terhadap orang lain. Cukup sekian presentasi materi ke-7 dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.